Halo teman-teman, kita akan bahas stoikiometri dasarnya supaya nanti diutak-utik bisa ya, diputar-putar bisa. Eh, Dasar ini harus dikuasai dulu. Nah, yang pertama itu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu rumus yang menyatakan perbandingan jumlah unsur atau atom ya, ini bisa atom, bisa unsur, sama aja. Penyusun molekul yang paling sederhana. Kalau rumus molekul itu yang sebenarnya, penyusun atom penyusun senyawa yang sebenarnya. Bedanya itu, yang satu paling sederhana, yang satu sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya rumus molekulnya C2H6O2. Ini paling sederhana nggak? Enggak, karena dia bisa sama-sama dibagi dua semua. Jadi apa? Kalau dibagi dua, jadinya C, H, 6 bagi 2 berapa? 3. Oh, gitu kan? Jadinya, nah, yang sebelah sini adalah rumus empiris, yang bawah adalah rumus molekul. Jadi yang sama apa? Yang sama itu perbandingannya. Perbandingannya akan sama. Cuma kalau rumus empiris itu perbandingannya ada yang satu doang. Atomnya benar-benar satu gitu. Kalau yang rumus molekul dia em, bisa banyak rumus yang sebenarnya. Ada juga rumus empiris dan rumus molekul yang sama. Misal apa? Contoh air. Air kan H2O. Ini bisa disederhanain lagi nggak? Bisa sama-sama dibagi dua nggak? Nggak bisa, atomnya udah habis. Atom O-nya tinggal sisa satu. Artinya H2O ini atau air ini rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Ini kalau udah sederhana. Tapi bisa aja ya mungkin aja ada H4O2 misalnya. Ada nih H4O2. H2O2 itu H enggak H4O4 ya. H4O4. Nih, misal ada senyawa senyawa ada nih H2O2 atau H4O4 misalnya. Rumus empirisnya apa? Dibagi dua aja semuanya. Jadi HO gitu. Jadi rumus empiris itu yang paling sederhana. Perbandingan atomnya. Paling sederhana jumlah atomnya gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh glukosa C6H12O6 bisa sama-sama dibagi dengan 6 jumlah atomnya. Jadi CH2O gitu. Kalau contohnya ini asam format, rumus molekulnya sama dengan rumus empiris. Karena apa? Karena dia sudah sederhana. C-nya udah habis, udah tinggal satu. Pokoknya kalau ada atom yang udah sisa satu, berarti dia udah sederhana. Itu rumus empiris. Kalau yang udah sederhana gitu. Lihat deh, kalau yang bisa dibagi lagi itu biasanya atomnya ada banyak. Lebih dari satu. Dia masih bisa dibagi. Sama-sama dibagi berapa gitu. Dapatlah. Dapat ya perbedaan rumus molekul dan rumus empiris. Faktor perkalian itu maksudnya rumus empiris kalau dikali 6 dapatnya rumus molekul si glukosa gitu. Kayak tadi loh, maksudnya si glukosa dibagi 6 dapat ini. Ini dibagi 2 dapat ini. Ini dibagi 2 ya kayaknya dapat ini. Ini juga dibagi 2 dapat. Rumus molekul sebenarnya ini. Rumus molekul si glukosa itu ini. Jangan lupa mereka punya AR sama MR. Kalau AR itu massa atom, ini satuannya sama gram per mol, tapi dia satu atom doang. Maksudnya apa? AR tuh satu atom. Kalau C itu 12, H itu satu, O itu 16. Nih kalau CHO apalin aja nggak apa-apa. Kalau AR yang lain kalian bisa tanyakan. Kalau MR itu udah senyawanya. Jadi maksudnya gimana? Ya H2O2. H itu kan satu. Satu dikali 2 ditambah O itu kan 16. 16 dikali 2. Berarti MR-nya dia adalah
2 ditambah 32, 34. 16 dikali 2 berarti 32, 34. Gitu. Kalau MR itu sudah memperhitungkan semuanya. Semuanya. Kalau AR itu satu atom doang. AR itu hanya satu atom. Tolong hitung AR sama MR. Hati-hati, ini bakal kepake MR terus-terusan ya. Nanti saya kasih contoh di belakang. Nah, dari AR dan MR ini, itu untuk stoikiometri ada hukum perbandingan tetap. Di hukum perbandingan tetap ini menyatakan perbandingan massa unsur atau atom penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya, massa hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8. Kok bisa? Dari mana 1:8? Kita lihat, air. Air itu apa sih? Air H2O kan? Artinya apa? Air H2O. Kita cari MR-nya air berapa, AR-nya H berapa, AR-nya O berapa. Perbandingannya harusnya sama. AR-nya H itu 1, tapi H-nya ada 2. Berarti 1 kali 2. AR-nya O itu 16, tapi cuma ada 1. Jadi 16 kali 1. Jadi 2:16. Untuk atom hidrogen, massa atom hidrogen itu 2, massa atom oksigen itu 16. Pahami dulu sampai situ. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi sama-sama dibagi 2. 1:8. Artinya di H2O itu masanya selalu 1:8. Maksudnya apa perbandingan massa ini, Bu? Maksudnya kalau saya punya 9 gram air, atom H-nya berapa gram, atom O-nya berapa gram? Ya tinggal cari. Atom H-nya itu berarti 1 dibagi total ini ya, 9 dikali 9 gram. Atom H-nya berarti beratnya 1 gram. Atom O-nya 8/9 dikali 9 gram. Atom O-nya itu 8 gram. Totalnya sama ya, 9 gram. Bandingannya 1:8. Ah, Bu, tadi 9. Coba yang lain. H2O itu kan selalu tadi 1:8. Saya punya 50 gram air. 50 gram air. Atom H-nya berapa gram? 1/9 dikali 50 gram. Ini atom H. Berapa tuh? 1/9 ya. 10. 5,56 gram. Kalau atom O-nya tinggal 8/9 dikali 5. Berapa? 8 dibagi 9 dikali 50. 44,44 gram. Itu cara nyari bobotnya. Itu gampang, masih H2O. Kita coba yang lain, kita coba glukosa. Yuk, glukosa itu C6, H12O6, gitu kan? C-nya itu, AR-nya C itu 12. Ini AR-nya 12, AR-nya H itu 1, AR-nya O itu 6. Artinya, massa C ini ada 12 kali 6 ya, karena C-nya ada 6. Yang ini ada 1 dikali 12, yang ini oh itu 16, kenapa jadi oh itu 16. 16 dikali 6. Berapa? 12 kali 6, 72. Ini 12, ini 16 kali 6, 96. Bisa disederhanain nggak? Coba aja sederhanain. Dibagi 3 kayaknya bisa ya. 72 bagi 3, 24. 12 bagi 3, 4. 96 bagi 3, 32. Ih, masih bisa dibagi lagi.
Berarti dia bisa dibagi 6 kali. Oh, dari sini coba dibagi 2. 24 bagi 2, 12. 4 dibagi 2, 2. 32 dibagi 2, 16. Bisa dibagi lagi? Masih bisa bagi 2 lagi. Ya, sampai sampai dapat sederhana kalau mau, biar lebih enak. Berarti 6 banding banding 1 banding 16 bagi 2, 8 ya. 6 banding 1 banding 8. Berarti semua bisa dibagi 12 ya, 96. Ya coba 96 bagi 12. 8, 72 dibagi 12. Itu 6. Ya benar. Berarti perbandingan CHO-nya itu 6 banding 1 banding 8. Sekarang aku punya glukosa sebanyak 100 gram. Berapa massa atom C? Massa atom C berapa? Berarti tinggal 6 pernya berapa? Totalin ya, 6 tambah 1 tambah 8. 6 per 6 tambah 1 tambah 8 dikali 100 gram. Kalau H berarti 1 per 6 tambah 1 tambah 8. C-nya berarti, kok C? O-nya berarti 8 per 6 tambah 1 tambah 8. Gram. Itu bobotnya. Kita coba ya, berarti C-nya adalah, kita pindah ke sini. C-nya adalah 6 tambah 1 tambah 8 berapa? 15. 6 dibagi 15 dikali 100. 40. C-nya itu 40 gram. H-nya itu 1 dibagi 15 dikali 100. 6,6,67 gram. O-nya itu adalah 8 dibagi 15 dikali 100. 53,33 gram. Jadi harusnya kalau ditotalin itu sama berapa? 100 tambah 6,7 ya 100. Gitu ya, itu perbandingan. Dari sini kalian bisa paham hukum perbandingan tetap, bisa mengerjakan contoh soal yang diberikan. Contoh soalnya apa? Kita coba satu ya. Dari sini berarti kalian harus pahami dulu bahwa mR itu kan tadi satuannya gram per mol kan. Artinya kalau mau buat segitiga aja boleh. Ini gram, ini mol, ini mR gitu. Sekarang dikasih tahu C-nya ada 0,783 gram, terus hidrogennya ada 0,196 gram, oksigennya ada 0,521 gram. Kita udah tahu apanya? Udah tahu gramnya. Bisa tahu MR-nya? Tahu dong. AR, ini kalau nggak MR, AR sama aja. Tahu dong AR-nya C berapa? Diketahui 12, itu 16. Berarti yang dicari, kita cari molnya. Gimana cari molnya? How? Ya udah, massa dibagi MR. Berarti 0,783 dibagi 12. 0,196 dibagi 1. 0,521 dibagi 16. Berapa nih? Hitung aja. 0,783 dibagi 12. 0,06525. 0,196. Terus 0,521 dibagi 16. 0,03256. Nih, dari sini perbandingannya berapa? Sederhanakan.
Sederhanakan gimana ya? Sama-sama dibagi paling kecil 0,03256 kan? Kita bagi 0,00625 dibagi 0,03256 berapa? 2. Ini pasti 1 ya. Kan dibagi diri dia sendiri. Yang H berarti 0,196 dibagi 0,03256. 6. 2 banding 6 banding 1. Artinya C, H, O itu 2 banding 1. Kalau 1 nggak usah ditulis boleh. Berarti C2, H6, O. Ini jawabannya. Cara yang sama dilakukan untuk nomor 2 sampai 6. Contoh soal yang lain sama caranya. Bedanya cuma gramnya itu jadi persen. Misalnya aku dari 9,14%. Terus O-nya 10,8%. Gitu. Nah, ini bisa dianggap gram, tapi sebenarnya nggak persen itu kan jumlah perbandingan kan? Karena dia sudah menunjukkan perbandingan, kalian bisa dibagi AR masing-masing, dapat perbandingannya, dapat rumus empirisnya. Kalau misalnya contoh nomor 3 gitu ya, atom O-nya nggak tahu berapa banyak. Ingat kalau persen itu totalnya adalah 100%. Artinya untuk cari atom O, 100 dikurangi semua yang ada. Berapa semua yang ada gitu. Sama halnya untuk nomor 5. 5 itu sampelnya sekian, C, H-nya sekian, O-nya nggak ada tuh kan. Dan O 62. Oh, berarti itu yang itu udah dalam gram. Berarti kalian cari perbandingannya. Sorry, ada gangguan sedikit. Berarti kalian cari perbandingannya aja. Yang di nomor 5. Kalian juga harus ingat, jadi teman-teman harus ingat bahwa sampel 3,585 itu berarti total keseluruhannya 3,585. Mengandung atom C-nya 1,38, atom H-nya 0,345. Berarti atom O-nya berapa? Ya tinggal kurangin aja. Dapat kan bobotnya berapa? Bobotnya dapat, nanti molnya dicari, dapat perbandingannya. Dapat juga rumus molekulnya dari situ ya. Diulangi lagi untuk nomor 5, caranya cari dulu bobot atom O-nya. Bobot atom O tinggal dikurangin ya dari keseluruhan yang ada, dikurangin dari totalnya 3,585 dikurangi dengan yang ada. Dah dapat bobot atom O, berarti kalian punya bobot masing-masing. Jadi bobot masing-masing CHO-nya dibagi dengan AR-nya mereka. AR masing-masing. Sudah gitu, kalian dapat kan dapat berapa eh, dicari perbandingannya. Kalau susah perbandingan itu langsung aja bagi dengan yang paling kecil. Bagi dengan kayak yang sebelumnya. Coba diulang ya. Kan yang sebelumnya saya bagi dengan yang paling kecil nilainya. Sudah perbandingan, kemudian sudah dapat perbandingan, ya sudah, kalian bisa tahu rumus empirisnya berapa atau rumus molekulnya berapa. Gitu. Sudah dapat nomor 5. Nomor 6 juga sama, masih dalam persen, itu hanya pengulangan kayak nomor 4. Jadi silakan coba cari sendiri. Jadi teman-teman gunanya buat apa teman-teman tahu tadi? Tadi masih sederhana banget ya, kita sebenarnya masih main C, H, O, dan lain-lain. Nanti kenyataannya kita main rumus yang lebih kompleks. Tapi dari situ prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa kalau kita mau membandingkan itu bisa pakai perbandingan AR atau MR-nya, bobotnya ya.
Maksudnya gimana? Lihat. Ini suspensi kloramfenikol. Zat aktifnya itu kloramfenikol, tapi di sirup kita pakainya kloramfenikol palmitat. Kenapa? Karena kalau kloramfenikol dia sangat pahit. Bayangin obat yang sekarang ada aja sirupnya udah pahit, udah nggak enak. Kloramfenikol aslinya, yang base-nya, itu lebih nggak enak lagi. Berarti kan penerimaan ke pasiennya jadi jelek, jadi berkurang. Makanya kita perbaiki dengan menggunakan kloramfenikol palmitat. Ini bakal kepake, teman-teman. Ke Farset juga kepake. Nah, jadi gimana? Lihat. Kalau kalian lihat di label sini, tiap 5 mili mengandung kloramfenikol palmitat yang setara dengan 125 miligram kloramfenikol. Jadi teman-teman, yang punya 125 miligram itu adalah kloramfenikol. Tapi pada kenyataannya kita menimbang yang palmitat. Jadi kalau kloramfenikolnya 125 miligram, kalau kloramfenikol palmitasnya berapa miligram? Itu yang ditanya kan, kita nimbang berapa jadinya. Ingat tadi bisa pakai perbandingan BM. Artinya kalian tinggal bandingin BM-nya mereka. Ini saya ambil dari Farmakope 6. Kalian bisa ambil pakai perbandingan biasa. Kalau kloramfenikol yang punya BM 323,13 itu per 5 milinya, per 5 mili itu ada 125 miligram. Berarti kalau kloramfenikol palmitas yang BM-nya 561,54, kita ambil berapa per 5 milinya? Itu yang ditanya. Tinggal kali silang. 561,54 dikali 125 dibagi 323. Jadi dapatnya X-nya itu adalah 217,2. Begitu. Jadi sebenarnya tiap 5 mili itu mengandung kloramfenikol palmitasnya itu segini. Dapat dari mana perbandingan BM? Tadi kita belajar perbandingan AR. Itu bakal kepake ke depannya. Tapi teman-teman harus pahami dulu perbandingan AR dan bobot-bobotnya seperti apa. Sudah, lanjut. Selanjutnya koefisien reaksi. Angka koefisien reaksi dituliskan di depan reaksinya, di depan rumus kimia atau senyawanya. Ya, ini bisa disebut juga senyawa. Agar reaksi setara. Reaksi dikatakan setara jika jumlah atom di sebelah kiri, tanda panah atau reaktan, sama dengan jumlah atom di sebelah kanan, anak panah atau produk. Kita lihat ini adalah fotosintesisnya. Fotosintesis belum ada koefisiennya. Dikatakan setara kalau jumlah atom di kiri sama di kanan sama. Caranya cari dulu selain CHO. Kalau nggak ada atom lain selain CHO, ya udah kita mulai dengan C. C ini sebelah kiri, berarti ini adalah reaktan. Reaktan itu yang akan bereaksi membentuk, ini adalah produk. Kanan itu produk. Nah, sekarang kita cek. Sebelah kiri C-nya ada berapa? 1. Sebelah kanan ada 6. Gimana caranya biar sama, biar setara? Ini kasih 6. Dah. Terus sebelah kiri H-nya ada 2. Sebelah kanan H-nya ada 12. Gimana caranya biar setara? 12 dibagi 2, 6. 6 ini dari 12 bagi 2 ya. Sekarang O-nya. Sebelah sini ada 6 kali 2. Sebelah sini O-nya ada 12. Sebelah sini O-nya ada 6.
6 tambah 12 ada 18 O-nya. Tapi di sini cuma ada 6. Kurangnya berapa? 18 dikurang 6. 12. Kurangnya 12. Udah di sini adanya 2. 12 dibagi 2, 6. Jadi koefisien reaksinya adalah 6. 6, 1, 6. 1 untuk glukosa ya. C6H12O6. Sekarang dilihat, perbandingan koefisien reaksi dapat diinterpretasikan sebagai perbandingan mol zat dalam reaksi. Jadi, ini adalah perbandingan mol kalau mereka bereaksi. Berarti, ini tadi 6, 6, 1, 6. Artinya, 6 mol CO2 ditambah 6 mol H2O jadinya 1 mol glukosa ditambah 6 mol oksigen. Gitu untuk bisa bereaksi. Sekarang gimana kalau aku punyanya 4 mol doang? Di sini misal ada 4 mol. Jangan yang sebelah sini deh. Boleh deh. 4 mol. H2O-nya salah. Jangan. Ini 10 mol aja. 10 mol. H2O-nya 4 mol. Jadi berapa yang dihasilkan di sini? Ingat, ini perbandingannya seperti ini dari sananya. Artinya harus dipatuhi 6, 6, 1, 6. 6 sama 6 perbandingannya sama kan? 1:1. Ini 1:1. 10, 10. Di sini nggak cukup ya. Airnya nggak cukup. Jadinya paling bisanya 4 sama 4. Gitu kan? 4 mol sama 4 mol. Ini akan bereaksi. CO2-nya gimana? Kan ada 10, tapi baru kepake 4. Artinya CO2-nya sisa 6 mol. Ini sisanya. Yang bereaksi, airnya udah habis, nggak cukup lagi. Jadi ya udah bisanya cuma 4 mol karena airnya udah nggak cukup lagi. Ya makanya kalau tumbuhan kurang air juga kan nggak bisa memproduksi glukosa lagi ya, nggak bisa tumbuh lagi. Karena airnya udah habis, dia butuh air untuk bisa bikin glukosa. Sekarang ini airnya udah habis ya, 0 mol. Udah nggak bisa bereaksi lagi. Produknya berapa yang dihasilkan? Lihat, lihat. Harusnya perbandingannya 6, 6, 1, 6, tapi kita cuma punya 4. Jadi ininya berapa? Tinggal dibandingkan aja. Kalau kita punya 4, kalau kalau perbandingan 6 itu adalah 4, 1 itu adalah berapa gitu. Berarti ini adalah 4 per 6. Jadi glukosanya adalah 4 per 6. Nggak nyampe 1 ya? Ya, karena kan ininya juga nggak nyampe 6. Terus oksigennya 4. Gitu ya. Jadi glukosanya ini C6H12O6. Artinya koefisien yang ada di depan itu adalah perbandingan mol. Coba deh. Tadi kan aku bilang di sini 4, 4, 4 per 6. Di sini 4 gitu ya. Tadi koefisiennya 6, 6, 1, 6. Benar nggak ini perbandingannya? Sesuai nggak sama tadi? Cobain aja dikaliin 6 semuanya. Semuanya kali 6. 4 kali 6, 24. 24, 24, 4, 24. Sama-sama bisa dibagi 4 kan semuanya? Jadi 6, 6, 1, 6. Perbandingannya sama? Sama kayak tadi ya. 6, 6, 1, 6. Kayak koefisiennya. Gitu ya. Silahkan diulang lagi. Kalau ketinggalan nggak apa-apa. Kalau rekaman bisa diulang. Nah, ini yang ditanyakan. Hati-hati kalau di latihan itu sudah baik koefisiennya sudah dikasih. Tapi kalau nanti di ujian ada kayak gini, kalian harus pastikan dulu. Pertama kalian harus pastikan adalah koefisien. Ada nggak? Udah setara belum?
Kalau belum, setarakan. Itu yang pertama kali reaksi. Kalau enggak, semuanya bakal salah. Jadi setarakan dulu. Semua setarakan dulu kecuali kalau mau coba ya urutannya semua kecuali CHO. Artinya di sini ada K, ada MN, ada S itu dulu. K-nya berapa di sini? Di kiri satu, di kanan dua, berarti ini dua. MN-nya udah ada dua, di sini cuma satu, berarti ini dua. S-nya, S-nya di sini ada dua, di kanan dua tambah satu tiga, tapi sebelah sini cuma ada satu, artinya ini harus tiga. Sekarang sisanya tinggal bagaimana caranya supaya CHO-nya itu setara. C2, H2O, H2, C2O4-nya itu setara. Nah, kalau di soal udah dikasih tahu di latihan ya. Di sini ada 5, di sini ada 10, di sini ada 8. Nah, sebenarnya itu dari perbandingan kalau mau tadi kan KMN-nya udah tepat ya. Si O-nya dilihat dulu, terus C, terus H. Gimana caranya supaya mereka setara gitu. Tapi biasanya kalau kompleks kayak gini dikasih tahu sih. Cuma nanti kalau sederhana kayak misalnya gula tadi gitu, terus disuruh cari, ya ini kan sederhana banget. Teman-teman harus bisa menyetarakannya. Udah setara baru teman-teman bisa melakukan perhitungan. Tadi kan berarti ini 2, ini 5, ini 3, ini 1, ini 2, ini 10, ini 8. Artinya 2 mol bereaksi dengan 5 mol ini 3 mol, ini 1 mol, 2 mol, 10 mol, 8 mol. Ini ya perbandingan molnya. Ini dari ionisasi teman-teman, kalian kalau bingung ditanya, yang pertama ditanya kalium sulfat. Kalium sulfat yang mana? Nggak dikasih tahu yang mana. Kalian harus tahu kalium itu K-nya berapa? K plus sulfat itu SO4 2 min. Berarti kalau digabung jadi apa? K2 SO4. Berarti yang ditanya adalah yang sebelah sini. Terus yang kedua, gas. Kalau gas udah jelas ya CO2. Jadi sebenarnya teman-teman juga tetap harus ngapalin ionisasinya. Kayak K, Mn, O4 itu apa? K itu kalium. Nah ini permanganat. Ada pasti di list. Permanganat itu minnya 1, kalium itu plusnya 1. Jadi KMnO4. Terus asam oksalat. Oksalat itu C2O4 2 min. Asam itu apa? H ya. H plus. Jadi kalau mau gabung gimana? H2 C2O4. Ini adalah asam oksalat. Sama asam sulfat. Sulfat itu SO4 2 min. Asam itu H plus. Digabung jadi H2SO4. Jadi harus tahu apa yang ditanya ya. Itu perbandingannya tadi kayak gitu. Sekarang yang ditanya molaritas kalium sulfat. Artinya kalian harus tahu dulu yang di dalam reaksi. Diulang lagi. 2, 5, 3, 1, 2, 10, 8. Kalian harus tahu di dalam reaksi KMNO4-nya sama asam oksalatnya itu berapa mol. Kan tadi perbandingan mol reaksinya udah tahu. Nah, mereka tuh ada berapa mol. Jadi kalian yang pertama tadi setarakan dulu, nomor 2 kalian yang tahap kedua ini itu setarakan. Yang kedua berarti kalian coba cari mol kalium permanganat. Terus yang ketiga kalian cari mol
asam oksalat. Sorry, kok hapus. Ya, nggak bisa di tadi 1 setarakan. 2 cari mol KMNO4. Nomor 3 cari mol asam oksalat. Nah, udah. Nanti dari mol ini cari yang paling sedikit yang mana? Yang paling kecil. Kenapa? Tadi kita udah cerita ya soal yang ini. Kalaupun di sini ada 10, di sini ada 4. Pas bereaksi kan bisanya cuma 4. Gitu ya. Di sini juga berarti nanti cari yang perbandingannya paling kecil untuk direaksikan. Nah, udah gitu, itu jadi patokan. Jadi patokan. Hati-hati untuk cari yang paling kecil ini, lihat juga koefisiennya. Tadi kan koefisiennya itu 2, 5, 3, 1, 2, 10, 8. Gini kan, misalnya dapat mol KMNO4-nya. Ini misalnya doang ya, misalnya. Misal. Jadi kalian jangan cek di sini, nanti coba hitung pakai konsep mol. Konsep mol itu apa? Diingat-ingat, molar adalah mol per volume. Mol itu ending, sorry. Mol adalah massa mR. Nah, dari sini tinggal bolak-balik aja. Jangan lupa satuannya volume itu liter. Masanya itu gram. Kalau nggak sama ya samain dulu. Misal nih, misal aku dapet 10 milimol KMN O4. Sama misalnya aku dapet 15 milimol H2C2O4 atau asam oksalat. Yang mana yang paling kecil? Kalian bisa melihat ternyata 10 yang paling kecil. Hati-hati ya. Kalau melihat yang paling kecil, cek koefisiennya. Ini KMNO4 koefisiennya 2. Asam oksalat koefisiennya 5. Kalian bagi dulu sama koefisiennya. 10 bagi 2. Ini ya koefisiennya. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 5, 3. Jadi sebenarnya yang paling kecil yang mana? Yang ini, guys. Ini nanti habis duluan. Kalau kalian pakai perbandingan, nanti asam oksalatnya akan habis duluan. Kayak gitu. Jadi pas kalian cari yang paling kecil, dibagi dulu dengan koefisiennya. Berarti kalau mau diurutin, berarti nomor 4 bagi dengan koefisiennya, koef masing-masing, terus cari yang terkecil. Yang terkecil ini akan bereaksi sampai habis. Ini akan bereaksi sampai habis. Artinya nomor 5 reaksikan. Sampai yang terkecil habis. Perbandingan molnya sama. Ini perhatikan perbandingan mol atau koefisiennya. Itu. Udah dapet, nanti kalian akan tahu di sini K2SO4 itu berapa mol, berapa mol. Nah, baru deh berapa mol ini kalian bisa cari molarnya. Gimana cari molarnya? Dikasih tahu nggak ya molarnya? Kalium 200 ml kalium permanganat direaksikan dengan 100 ml asam oksalat pada suasana asam. Berarti kalau di sini kan dapat mol kan? Udah dapat mol, kalian harus cari molaritas. Molaritas itu adalah massa per volume. Ini berarti nomor 6 cari molaritas. Molaritas itu sama dengan mol per volume. Ini mol per volume. Artinya volumenya berapa? Lihat di soal. Volumenya itu yang KMNO4 itu 200, yang asam oksalat itu 100. Artinya volume totalnya adalah 300. Bisa dibilang seperti itu ya.
Ini 300. Sebenarnya H2SO4 ini harus diperhatikan volumenya, cuma kalau dia sedikit banget, cuma buat ikut reaksi, ya bisa diabaikan. Tapi harusnya dicari tahu juga ini berapa. Kalau nggak diketahui, yang berarti diabaikan. Gitu, itu cara ngerjainnya. Nanti ya kalau yang nomor selanjutnya itu, kalian tinggal hitung pakai konsep mol di rumus yang sudah pernah diberikan. Gitu aja untuk hari ini. Semoga bisa diulang-ulang supaya lebih lancar, harus banyak latihan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di Moodle ya. Terima kasih.